Pria mengejar. Anak laki-laki awalnya seperti itu. Tapi legenda, merekalah yang menjauh. Saat kau berhenti mengejar seorang wanita, sesuatu yang berbahaya mulai bergerak. Sesuatu yang tak pernah ia duga akan terjadi terungkap. Seluruh realitasnya mulai berubah. Kau tak hanya menjauhkan dirimu dari hidupnya, kau juga menyingkirkan bahan bakar yang menggerakkan egonya. Saat kau berhenti memberinya validasi, perhatian, dan energimu, ia mulai merasakan sesuatu yang tak pernah ingin ia rasakan. Tak berdaya. Pernahkah kau menyaksikan perilaku seorang wanita berubah total saat seorang pria berhenti peduli? 1 menit, ia arogan, merasa berhak, memperlakukanmu seperti pilihan. Menit berikutnya, ia menguntit media sosialmu, mengirimimu pesan, "Hai orang asing," mencari alasan terbodoh untuk berbicara denganmu. Dan kau berpikir, tunggu, wanita yang sama yang mengabaikanku kini tiba-tiba merindukanku. Tidak, ia tidak merindukanmu. Ia merindukan apa yang kau berikan, energimu, validasimu, hasratmu. Inilah yang terjadi ketika seorang pria memahami kekuatan sejatinya. Dan inilah tepatnya mengapa Anda harus menjauh. Namun, sebelum kita menyelami kenyataan pahit ini, saya ingin Anda melakukan sesuatu. Jika Anda siap mendengar kebenaran yang pahit dan dingin ini hingga akhir video, beri komentar di bawah. Akulah hadiahnya, ucapkan. Ketik, akui. Dan jika Anda ingin kebenaran yang nyata dan tanpa penyesalan ini menjangkau lebih banyak pria yang perlu mendengarnya, tekan tombol berlangganan. YouTube akan menayangkan konten ini kepada mereka yang masih terjebak dan bersama-sama kita akan memutus mereka dari siklus ini. Nomor 1. Syok dan penyangkalan wanita adalah ahli dalam jenis penipuan tertentu. Mereka tidak membutuhkan kekuatan fisik untuk mengendalikan pria. Mereka tidak membutuhkan paksaan. Mereka menggunakan manipulasi, psikologi, dan dinamika kekuasaan untuk membuat pria terperangkap dalam kurungan emosional. Dan kebanyakan pria tertipu olehnya. Setiap saat, seorang wanita tidak perlu mencintaimu untuk mengendalikanmu. Dia bahkan tidak perlu peduli padamu. Yang perlu dia lakukan hanyalah membuatmu menginginkannya. Inilah permainan yang mereka mainkan. Mereka memberimu perhatian secukupnya untuk membuatmu tetap tertarik. Kasih sayang secukupnya untuk membuatmu yakin kau istimewa. Validasi secukupnya untuk membuatmu terpikat. Tapi begitu kau mencoba sepenuhnya memilikinya, dia menjauh. Mengapa? Karena jika kau merasa aman, jika kau merasa nyaman, jika kau merasa memegang kendali, dia kehilangan kekuatannya. Jadi dia membuatmu kekurangan kasih sayang, secukupnya untuk membuatmu mengejar lebih keras. Dia butuh waktu lebih lama untuk membalas pesan. Dia membatalkan rencana di menit terakhir. Dia menjadi sibuk padahal sebelumnya dia senang bertemu denganmu. Dan apa yang dilakukan pria pada umumnya? Dia berusaha lebih keras. Dia berusaha lebih keras. Dia mengirim pesan lebih banyak, menelepon lebih banyak, dan melakukan lebih banyak hal. Dan inilah yang diinginkannya, karena semakin kau mengejarnya, semakin besar kekuasaannya atasmu. Tapi inilah yang terjadi ketika seorang pria akhirnya menjadi pintar. Ketika seorang pria sadar. Ketika seorang pria berhenti mempermainkannya, dia berhenti mengirim pesan lebih dulu. Dia berhenti menelepon. Dia berhenti mengejar. Dia berhenti berusaha membuktikan harga dirinya. Dia pergi begitu saja. Dan saat ini terjadi, ia merasakannya. Awalnya, ia bersikap seolah tak peduli. Ia akan berpura-pura tak menyadarinya. Ia akan bersikap seolah semuanya normal. Namun di dalam hatinya, ia benar-benar panik. Ia berkata pada dirinya sendiri, "Tidak, ini mustahil." Dia tidak mungkin benar-benar pergi. Dia hanya main-main. Dia pasti akan kembali. Karena dalam benaknya, pria selalu kembali. Ia pernah melihatnya. Ia pernah mengujinya. Kebanyakan pria menyerah dalam beberapa hari. Mereka putus asa. Mereka pun menyerah. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Kamu tidak mengiriminya pesan. Kamu tidak memperhatikannya. Kamu tidak memohon perhatiannya.
Dan saat itulah retakan pertama terbentuk dalam realitanya. Ia mulai menguji diri. Ia menyukai salah satu fotomu. Ia mengirim pesan hai secara acak. Ia menonton storymu dan menunggu. Dan saat ini, ia melakukan hal yang paling berbahaya bagi egonya. Ia menunggu reaksimu. Ia memeriksa ponselnya setiap beberapa menit. Ia menunggu notifikasi itu. Dia berharap kamu akan merespons. Dan jika kamu merespons, dia menang. Karena sekarang dia tahu kamu hanya berpura-pura. Tetapi jika kamu tidak merespons, jika kamu tetap diam, jika kamu benar-benar menjauh, seluruh kendalinya atasmu hancur. Inilah saatnya kepanikan berubah menjadi keraguan diri. Inilah saatnya dia mulai mempertanyakan dirinya sendiri. Dan saat itulah fase kedua dimulai. Nomor 2. Keraguan diri dan refleksi. Awalnya, dia berbohong pada dirinya sendiri untuk melindungi egonya. Dia hanya main-main. Dia mencoba membuatku cemburu. Dia akan bosan dan kembali. Namun seiring berjalannya waktu dan kamu masih belum menghubunginya, pikirannya mulai hancur. Dia tidak mau mengakui kebenaran. Dia tidak mau menerima apa yang terjadi. Tetapi dia tidak bisa menghindarinya. Karena jauh di lubuk hatinya, dia merasakan sesuatu yang belum pernah dirasakannya sebelumnya. Penolakan. Wanita tidak diciptakan untuk menghadapi penolakan. Pria selalu menghadapinya. Pria ditolak, dighosting, diabaikan, dan dilecehkan. Hal ini wajar bagi pria, tapi wanita, mereka tidak terbiasa dengan perasaan ini. Karena hampir sepanjang hidupnya, ia punya banyak pilihan. Ia pernah dikejar pria, dia. Ada pria yang mengiriminya pesan, memujinya, memohon waktu. Dan sekarang, untuk pertama kalinya, seorang pria benar-benar meninggalkannya. Dan sekarang dia harus bertanya pada dirinya sendiri pertanyaan yang menakutkan. Mungkin aku tidak seistimewa yang kukira. Disinilah keraguan dirinya muncul. Dia mulai menghabiskan lebih banyak waktu di depan cermin. Dia mulai membutuhkan waktu lebih lama untuk merias wajahnya. Dia mulai menggulir halamanmu, bertanya-tanya apakah kamu sudah move on. Karena dia tidak tahu harus berbuat apa. Seluruh identitas seorang wanita dibangun di atas gagasan bahwa dia diinginkan, bahwa dia berharga, bahwa dia diinginkan. Dan ketika seorang pria yang dia pikir dia kendalikan tidak lagi menginginkannya, itu memaksanya untuk menghadapi kebenaran yang tidak pernah ingin dia hadapi. Dia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku kehilangan penampilanku? Apakah dia menemukan seseorang yang lebih baik? Apakah aku tidak cukup baik? Dan ini membuatnya gila. Karena sekarang dia mulai merasakan sesuatu yang baru. Sesuatu yang tidak pernah dia duga akan dia rasakan untukmu. Cemburu. Dia mulai bertanya-tanya apakah kamu punya wanita lain. Dia mulai memeriksa siapa yang menyukai fotomu. Dia mulai menguntit pengikutmu, melihat komentar di bawah postinganmu, karena tiba-tiba dialah yang mengejarmu. Dan itu menghancurkannya. Dia tidak akan menunjukkannya, dia akan tetap bersikap seolah baik-baik saja. Tapi di dalam, dia berteriak. Dan inilah mengapa wanita selalu kembali. Karena mereka tidak diciptakan untuk menghadapi gagasan tentang pria yang terus maju dan tak pernah menoleh ke belakang. Dan semakin dalam rasa sakit ini menusuk, semakin putus asa dia. Yang membawa kita ke fase terakhir. Pemulihan, rasionalisasi, perpisahan. Dan saat itulah seluruh dunianya mulai runtuh. Nomor 3, rasionalisasi dan pemulihan. Pada tahap ini, emosinya benar-benar tak terkendali. Dia telah mengalami syok, penyangkalan, panik, dan keraguan diri. Dia menghabiskan malam menatap ponselnya, memeriksa media sosialmu, bertanya-tanya mengapa kamu tak kunjung kembali. Dan sekarang, dia telah mencapai fase yang paling merusak, rasionalisasi. Disinilah pikirannya mempermainkannya agar ia tak menghadapi kenyataan pahit. Ia kehilangan kendali atas pria yang seharusnya berada di bawahnya. Seorang pria tak seharusnya pergi begitu saja. Seorang pria seharusnya menangis, menderita, memohon padanya untuk kembali. Tapi, yang kau lakukan justru sebaliknya. Kau tak peduli. Kau tak menonton ceritanya. Kau tak mengiriminya pesan
kau tak terpengaruh. Dan disinilah ia mulai menulis ulang sejarah. Ia harus membenarkan alasanmu pergi, agar ia tak perlu mengakui pada dirinya sendiri bahwa ialah masalahnya. Ia akan mulai berbohong pada dirinya sendiri. Ia akan mengatakan hal-hal seperti, "Lagi pula aku tak pernah begitu tertarik padanya. Dia terlalu terobsesi padaku dan itu tak menarik. Dia lemah. Itu sebabnya dia tak bisa menghadapiku. Aku pantas mendapatkan yang lebih baik." Ia akan memberitahu teman-temannya bahwa kau terlalu membutuhkannya, atau bahwa ia tak lagi merasakannya. Ia akan meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia yang mengakhiri segalanya lebih dulu. Meskipun kaulah yang pergi, dia akan berpura-pura lebih baik tanpamu. Tapi inilah yang perlu kau pahami. Dia tidak berusaha meyakinkan dunia. Dia berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Karena jauh di lubuk hatinya, dia tahu kebenarannya. Dia tahu dia telah menggagalkan pria yang berkuasa. Dia tahu dia kehilangan pria yang menolak untuk dikendalikan. Dan itu menghancurkan hatinya. Dia tidak ingin duduk sendirian dengan pikirannya. Dia tidak ingin merenung. Dia tidak mau mengakui bahwa dia telah melakukan kesalahan. Lalu apa yang dia lakukan? Dia menemukan pria lain. Dan disinilah dia membuat kesalahan terbesarnya, melompat ke pelarian. Dia meraih pria pertama yang bisa dia temukan, pria beta, seorang pecundang, pria lemah yang akan memujanya, pria yang tak pernah benar-benar diinginkannya. Tapi mengapa dia melakukan ini? Karena dia tidak berusaha mencintainya. Dia menggunakannya sebagai perban emosional untuk menutupi rasa sakit kehilanganmu. Dia membutuhkan seseorang untuk mengisi kekosongan di egonya. Dia butuh seseorang untuk meyakinkannya bahwa dia masih diinginkan. Dia butuh melihat pria mengejarnya agar dia bisa merasa berharga lagi. Dan itulah mengapa kamu tiba-tiba akan melihatnya mengunggah foto-foto bahagia, pergi berlibur, dan bersikap seolah hidup ini luar biasa. Dia ingin kamu melihatnya. Dia ingin kamu berpikir dia sudah move on. Dia ingin membuatmu cemburu. Tapi yang tidak dia sadari, satu-satunya orang yang dia sakiti adalah dirinya sendiri. Awalnya, sepertinya dia menang. Dia punya pacar baru. Dia lebih sering mengunggah foto, lebih banyak tersenyum, bersikap seolah hidup ini sempurna. Tapi inilah masalahnya. Dia sebenarnya tidak menghormatinya. Karena jauh di lubuk hatinya, dia tahu kebenaran tentang pria lemah. Dia tahu pria baru ini terlalu mudah. Dia tidak membuatnya bekerja keras. Dia tidak punya harga diri untuk mengatakan tidak pada permainannya. Dia tidak pergi. Dia berlari ke arahnya begitu dia menunjukkan minat. Dan wanita tidak pernah menghormati pria yang bisa mereka kendalikan. Lalu apa yang terjadi? Ia mulai kehilangan daya tarik. Ia mulai menyadari bahwa pria baru ini tidak membuatnya bergairah. Pria itu tidak menantangnya. Pria itu tidak menyimpan misteri apapun. Pria itu tidak membuatnya merasa perlu membuktikan sesuatu. Dan tiba-tiba, ia bosan. Dan ketika wanita bosan, mereka pun selingkuh. Dia mulai mengirim pesan kepada pria lain. Dia mulai lebih sering keluar. Dia mulai menjauh darinya. Dan sebelum pria itu menyadari apa yang terjadi, dia sudah pergi. Tapi coba tebak siapa yang mulai dia pikirkan. Kamu. Karena sekarang dia menyadari kesalahan terbesarnya. Dia menukar pria yang kuat dengan pria yang lemah. Dia merendahkan dirinya. Dia membuang kekuasaan demi kenyamanan. Dan itu adalah kesalahan yang akan dia sesali selamanya. Inilah mengapa wanita selalu kembali. Mereka tidak kembali karena mereka mencintaimu. Mereka tidak kembali karena mereka merindukanmu. Mereka kembali karena mereka pikir rumput tetangga lebih hijau. Lalu mereka menyadari bahwa mereka berdiri di padang pasir. Mereka kembali karena kamu adalah tantangan dan mereka menukarmu dengan keset. Mereka kembali karena mereka pikir mereka bisa melakukan yang lebih baik, lalu menyadari bahwa mereka kehilangan hal terbaik yang mereka miliki. Dan ketika kesadaran itu menghantam mereka, semuanya sudah terlambat. Karena saat dia menyadarinya, kamu sudah pergi. Dan sekarang kaulah yang tak terjangkau.
Kaulah yang telah move on. Kaulah yang benar-benar bebas. Dan itulah kekuatan tertinggi. Kebanyakan pria tidak pernah belajar ini. Mereka terus mengejar. Mereka terus berkirim pesan. Mereka terus mengemis perhatian. Dan itulah mengapa mereka selalu kalah. Tetapi pria yang benar-benar memahami permainan ini, pria yang pergi dan bersungguh-sungguh menjadi satu-satunya pria yang dihormati wanita. Karena inilah kebenarannya, wanita tidak mencintai pria yang bisa mereka kendalikan. Mereka hanya menghormati pria yang menolak untuk dikendalikan. Dan setelah Anda memahami ini, Anda tidak akan pernah mengejar wanita lagi. Anda tidak akan pernah mengemis perhatian. Anda tidak akan pernah membuang waktu Anda untuk mencoba membuktikan harga diri Anda, karena Anda adalah hadiahnya. Jika Anda telah sampai di akhir video ini, beri komentar di bawah. Saya tak terhentikan. Dan jika Anda ingin kebenaran ini menjangkau lebih banyak pria yang perlu mendengarnya, tekan tombol berlangganan sekarang. YouTube akan terus menayangkan konten ini kepada lebih banyak pria yang masih terjebak dalam siklus ini. Pesan ini harus sampai kepada mereka sebelum terlambat. Jadilah pria yang pergi begitu saja. Jadilah pria yang mengendalikan hidupnya sendiri. Jadilah pria yang tak pernah takut kehilangannya. Karena begitu kau menjadi pria itu, kau tak akan pernah kehilangannya lagi.